Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Al-Yaqut An-Nafis dan kita sudah sampai di bab At-Tayammum. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tayammum, di mana tayammum ini sebagai ganti dari wudhu atau bisa juga sebagai ganti dari mandi besar. Kalau kita lihat dalam bahasa apa arti dari tayammum dan secara syariat apa itu tayammum. Qala al-musannifu at-tayammumu lughatan al-qasdu. Jadi tayammum kalau kita lihat dalam bahasa kamusnya, kamus bahasa Arab, maka tayammum ini mempunyai arti al-qasdu. Al-qasdu ini artinya bermaksud sesuatu. Fatayammamu, qala ta'ala fatayammamu sa'idan, maka hendaklah kalian bertayamum bermaksud mencari sa'id, debu. Wa syar'an, dan dalam syariat tayammum mempunyai arti lain. Yang mempunyai arti adalah seperti yang dikatakan oleh musannif di sini, isalut turabi, menyampaikan debu ilal wajhi, ke wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, biniyatin makhsusatin. Isalut turabi, menyampaikan debu, ilal wajhi, ke muka dan kedua tangan, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Jadi ini arti dari tayammum secara syariat. Jadi proses pekerjaan yang seperti ini, orang mengambil debu lalu diusapkan ke wajah dan kedua tangannya dengan niat yang khusus, itu atau tindakan demikian itu dikatakan dengan tayammum. Kapan kita bisa tayammum? Nah, di sini ada beberapa sebab yang menjadikan orang harus bertayammum dan menjadi wajib. Apa saja sebab-sebab tayammum? Qala al-musannifu asbabut tayammum. Jadi dalam bab ini menerangkan sebab-sebab orang bisa bertayammum. Qala al-musannifu asbabut tayammumi sab'atun. Jadi sebab-sebab orang bisa bertayamum itu ada 7. Ada 7 sebab, di mana 7 sebab itu kalau terjadi maka orang harus bertayamum. Di mana yang 7 ini nazamaha ba'duhum biqaulih, ada sebagian ulama yang membuat nazam, di mana nazam tersebut mengumpulkan yang 7. Apa bunyi nazamnya? Faqdun wa khawfun hajatun idlaluhu maradun yashukku jabiratun wa jirahu. Jadi ini bentuknya dari Bahar Rojaz sehingga mudah untuk dihafal. Jadi yang pertama adalah faqdun. Faqdun. Apa yang dimaksud dengan faqdun? Tidak ada air. Faqdun ini artinya tidak ada. Artinya tidak ada air. Jadi orang hendak berwudu, mengambil wudu, ternyata tidak ada air di sana dan sekelilingnya juga tidak ada air. Maka ketika itu orang harus bertayamum, tapi ada syarat-syaratnya. Kemudian sebab yang kedua adalah khaufun, adalah kekhawatiran. Jadi memang di sana ada air, tapi kalau kita bermaksud datang untuk mengambil air tersebut, niscaya kita akan khawatir di tengah perjalanan ada gangguan musuh atau ada gangguan hewan buas atau takut kekhawatiran yang lain, maka itu semua menjadi sebab diperbolehkannya kita untuk bertayamum. Kemudian di antara sebab tayamum yang selanjutnya adalah hajah, ada kebutuhan. Jadi bukan tidak ada air,
ada air yang bisa kita pakai untuk berwudu, tapi air tersebut itu sangat dibutuhkan. Di sana ada orang yang lagi haus banget dan tidak ada air, sehingga orang tersebut yang sangat haus tersebut itu sangat membutuhkan pada air tersebut, sehingga kita wajib menolong orang tersebut dengan memberikan air atau dengan menjual air tersebut, dan kita tidak pakai untuk berwudu. Jadi kita bisa bertayamum sebagai ganti dari wudu. Idlaluhu, kemudian di antara sebab tayamum yang selanjutnya adalah idlal, kehilangan air. Jadi kita punya air tapi air tersebut hilang, entah hilangnya disengaja atau tidak disengaja. Yang penting kalau air tersebut yang kita miliki hilang, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian maradun yasyuk, ada sakit yang bermusyakkah, menjadi keberatan dan kesulitan bagi kita ketika sakit tersebut terkena air. Jadi kalau misalkan ada salah satu di antara kita, semoga diberi kesembuhan, ada salah satu dari antara kita yang terkena penyakit yang tidak bisa tersentuh oleh air. Jadi ketika penyakit tersebut terkena air, maka penyakitnya bisa tambah lebih berat lagi atau kesembuhannya menjadi lama. Maka ketika itu diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian di antara sebab yang selanjutnya adalah jabirah, adanya perban di anggota wudu, ya, misalkan tangannya patah atau tangannya ada luka bakar sehingga diberi perban, sehingga sulit untuk ini terkena air. Artinya kalau terkena air bisa jadi lukanya tambah lebih parah lagi atau bahkan akan menyebabkan mudarat atau bahaya yang lebih besar lagi, maka ketika itu diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian sebab selanjutnya adalah wajirah, dan ada luka. Jadi misalkan di anggota wudu, misalkan di tangan ada luka yang tidak bisa terkena air, tidak bisa disentuh dengan air. Kalau disentuh dengan air bisa menyebabkan luka lebih parah lagi atau bahkan menyebabkan orangnya meninggal dunia karena sebab disentuh air. Maka ketika itu boleh orang tersebut bertayamum. Jadi semuanya ini adalah sebab-sebab yang memperbolehkan kita untuk bertayamum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.